Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ade Armando sebut keputusan Golkar dan PAN dukung Prabowo adalah karma buat PDIP, sombong. Banyak sekali pernyataan-pernyataan seperti itu begitu, dianggap sombong lah, dianggap arogan dan sebagainya. Bahkan ini saya mengutip dari perkataan Ade Armando begitu ya, bahwa ya bisa saja koalisi Anies Baswedan ya sudah solid, terus kemudian Pak Prabowo semakin kuat ya, justru tinggal PDIP begitu kan. Jadi kita lihat saja narasi-narasi mereka begitu, ada rasa kekecewaan mereka begitu ya, karena Ade Armando kan sudah jelas dia pendukung Pak Ganjar begitu kan. Mungkin PSI tidak dianggap sana sini ya bisa saja begitu kan, mulai agak ngambek sana sini begitu. Dan saya lihat bahwa apakah ini karma begitu kan ya. Apakah PDIP dikatakan sebagai partai yang sombong begitu. Kita lihat saja nanti komentar-komentar netizen seperti ini. Bahkan ya di sini disebutkan ya, hati-hati kalian PDIP ya, sombong sih kalian, ini banyak sekali karma ya. Koalisi Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN sekarang sudah sangat kuat, apalagi ditambah PSI. Tunggulah ya, kata Ade Armando begitu. Mungkin kira-kira seperti itu pernyataan dari Ade Armando ya. Banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya. Bahkan di satu sisi begini ya, udah bang jangan senggol-senggol lagi partai sombong itu ya. Dengar-dengar pasukan Neo Kadrun udah siapin fitnah dan cacian untuk Bang Ade Armando ya. Udah kerasa sih gelombang serangan kadrun PDIP ke PSI dan saya ya. Nonton deh di YouTube channel yang dikomandani Mas Jopray ya. Kalah banget mereka. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya. Ini yang bikin politik jadi seru kan ya. Belum kalau lihatin kubu Prabowo juga serang-serangan sama kubu Anies. Enggak kalah rame itu loh. Bayangkan begitu kan. Kuda ya kuda Troyanya Pak Prabowo sekarang sudah mulai masuk kepada Anies Baswedan begitu kan. Bisa saja nasibnya ya di istana begitu kan. Yang kemudian sudah dipecah begitu kan, seolah-olah dukung Ganjar, dukung Pak Prabowo begitu di situ begitu. Aku rasa Ade Armando kurang gaul. Emosional ya orangnya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kasihan ya ini. Bahkan jangan macam-macam, sekarang koalisinya kuat dan bisa diperhitungkan ya. Suka-suka dialah ngomong. Kalian Prabowo menang, mungkin menang ya di parlemen ya, karena dapat kursi lebih banyak di Senayan. Tapi jangan lupa pemilih capres itu bukan karena partainya. Tapi apa? Tapi orangnya. Betul, di satu sisi sepakat itu begitu. Bisa saja orang-orang yang kemudian diremehkan hari ini bisa menang begitu. Bagaimana kalau PDIP menang begitu kan? Wah, berpesta pora mereka begitu kan. Jadi segala kebijakan apapun ya bisa ditentukan mereka begitu. Karena hanya P3 di situ, P3, Perindo, terus kemudian Hanura begitu. Kalau menang, wah bisa luar biasa kan begitu logikanya begitu. Tapi kita lihat itu namanya politik begitu ya. Tapi kan besarnya komposisi koalisi juga tidak menjamin mereka dapat porsi yang sama juga ya. Nanti pas Pilpres atau legislatif kan ya, tergantung rakyat juga lagi nanti begitu ya. Ya kalau dihadapkan dengan rakyat pasti yang paling diminati itu adalah Partai Nasdem hari ini begitu ya. Bisa saja memenangkan di parlemen begitu. Kita tunggu saja bagaimana begitu ya. Luka pukulan ya ketika Jokowi mendukung Ganjar, percuma semua koalisi partai-partai besar itu begitu ya. Betul sekali begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya masih kunci dari Pak Ganjar itu adalah Pak Jokowi hari ini begitu. Kalau Pak Jokowi sudah 95% kepada Pak Prabowo, bisa saja begitu kan. Bisa saja ini dimainkan terlebih dahulu oleh Pak Jokowi begitu kan. Tapi tiba-tiba Ganjar yang menang. Bisa saja seperti itu begitu. Banyak sekali kritikan-kritikan itu. Kasihan loh ya, sengaja gabung sama bocil-bocil udah jadi orang itu begitu ya. Katanya begitu. Emang PDIP sombong ya, Pak Adi nggak salah ya. GP itu bukan Pak Jokowi yang bisa jadi presiden dengan koalisi kurus ya. GP kepleset lagi saja, entah dari GP sendiri atau PDIP atau buzzernya ya. Dijamin dia nggak bakalan menang dengan tenang di Pilpres di 2024. Saya kira begini ya, dalam hal ini PDIP itu dianggap sombong begitu bagi mereka, karena di satu sisi mereka kader-kadernya begitu ketika melihat di masyarakat begitu ya, dianggap sombong bagi mereka begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak spekulasi begitu kan. Bahkan Ade Armando mengatakan bahwa PDIP arogan katanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya Ade Armando sebut keputusan Golkar dan PAN dukung Prabowo adalah karma ya buat PDIP, sombong katanya begitu ya. Bahkan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando mengeluarkan pernyataan yang menarik perhatian. Ia menyebutkan bahwa keputusan Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto adalah sebuah karma bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Katanya begitu ya. Apakah karma atas kesombongan mereka begitu kan ya? Dalam unggahan di akun Twitter pribadinya, Ade Armando merujuk pada acara deklarasi 4 partai politik yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan presiden di 2024. Bagaimana tidak begitu kan? Bahkan kita lihat bahwa kenapa PDIP itu dianggap sombong begitu, karena partai kecil saja seperti PSI seolah-olah tidak dihiraukan di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja PSI begitu kan, sudah mendeklarasikan Pak Ganjar, tiba-tiba tahu-taunya dianggap melanggahi dari PDIP begitu. Mungkin dari situlah yang kemudian menjadi cikal bakal ya arogansi yang kita perlihatkan. Bisa saja seperti itu begitu. Dalam unggahan di akun Twitter pribadinya, Ade Armando merujuk pada acara deklarasi 4 partai politik yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden calon presiden dalam pemilihan presiden di 2024. Acara tersebut diadakan di Gedung Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Pusat. Bahkan keempat partai politik tersebut adalah Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra. Menariknya, Golkar dan PAN untuk pertama kalinya mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Bahkan Ade Armando memberikan tanggapan terhadap hal ini. Melalui akun Twitternya, dia membahas dampak dari langkah Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto. Di satu sisi menurutnya hal ini dapat mempengaruhi nasib koalisi perubahan yang sebelumnya mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan ya. Saya kira bahwa inilah politik kita dinamis begitu kan. Ya bisa saja belum tentu menang Pak Prabowo begitu kan. Karena mungkin di satu sisi walaupun diusung oleh banyak partai, tapi di satu sisi kita lihat saja begitu ya, begitu kuat juga PDIP menjadi penguasa hari ini begitu. Itu yang perlu dipikirkan terlebih dahulu begitu. Maka sekarang itu spekulasinya luar biasa bahwa PDIP dianggap partai sombong begitu kan. Karena apa? Karena partai-partai kecil seolah-olah dihiraukan di situ begitu ya. Bahkan oleh karena itu menduga bahwa partai-partai seperti Partai Demokrat dan Partai Nasdem kemungkinan akan merapat untuk mendukung Prabowo Subianto ini kalau Anies Baswedan kalah begitu. Kalau menang gimana begitu ya? Akankah Demokrat atau Nasdem turut bergabung, tulis Armando begitu. Namun dalam pernyataan Ade Armando juga menunjukkan pandangannya terkait dengan peristiwa ini sebagai sebuah karma yang mungkin dihadapi oleh PDIP. Di satu sisi dia menyebutkan sebagai karma atas kesombongan yang mungkin menjadi pernah ditunjukkan oleh PDIP, katanya begitu ya. Sombong atau karma apa begitu? Ya karena karmanya mungkin di satu sisi melihat partai kecil saja dihiraukan begitu. Bisa saja kan seperti itu begitu. Peristiwa ini mungkin menjadi karma untuk kesombongan PDIP, tambahnya begitu ya. Sebagai informasi tambahan, PSI sebelumnya telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden di 2024. Bahkan namun partai ini mengalami ketidaksepakatan dengan PDIP terkait strategi pemenangan Ganjar Pranowo. Jadi kasihan begitu ya. Sudah siap, PSI sudah mendeklarasikan Pak Ganjar, tiba-tiba begitu kan seolah-olah tidak dihiraukan, dan sekarang Puan mau ketemu dengan PSI begitu ya. Bahkan baru-baru ini PSI juga bertemu dengan Prabowo Subianto yang dapat diartikan sebagai sinyal perubahan arah dukungan dalam Pilpres di 2024. Kesimpulannya dari pernyataan Ade Armando ini adalah bahwa dukungan Ganjar, Golkar, dan PAN terhadap Prabowo Subianto memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia, termasuk pergeseran dalam koalisi politik dan pilihan calon presiden yang didukung oleh partai-partai tertentu. Artinya apa? Artinya saya kira bahwa kalau strategi PDIP seperti itu bisa saja kalah begitu kan, harus dirubah begitu kan ya pada akhirnya kan tergantung dari masyarakat bagaimana yang menginginkan begitu ya, kira-kira seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.